Ya, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi di channel gua, di channel Andrea S. Di video kali ini mungkin gua pengen cerita pengalaman pribadi gua waktu gua naik Gunung Citorek. Emang semalam Nah, jadi kita itu udah janjian bareng anak-anak pada tanggal 20 Juni 2020. Udah lama banget sih ya. Gua pengen bikin ini sih tapi masih takut. Nah, sekarang kan udah kayak ya udahlah. Kayaknya seru nih kalau gua bagiin buat teman-teman di sana. Jadi pas tanggal 20 Juni itu kita berangkat dari kosan itu sekitar jam setengah 4. Kita packing dulu sampai jam 4 kita berangkat. Kalau misalkan jarak dari Serang ke Gunung Citorek, kalau menurut map itu memakan waktu 3, ya paling telat kalau misalkan macet 3 sampai 4 jam. Tapi nyatanya enggak. Singkat cerita, kita sampai di daerah Rangkas. Kita berhenti di pom bensin dulu. Kita isi pom bensin, kita nyemil segala macam. Kita istirahat sebentar karena memang jarak waktu itu sih memang hujan sih ya. Jadi kita banyak neduhnya sih. Jadi kita udah ngisi bensin, udah makan, udah nyemil segala macam, kita lanjutkan perjalanan dari Rangkas. Singkat cerita, kita sudah melewati daerah Rangkas. Sampailah kita masuk di, bisa dibilang kayak pemukiman tapi kayak masih hutan gitu sih ya. gimana? Kita berangkat motor 5 sama mobil 2. Kita berangkat ya memang dalam perjalanan sih nggak ada yang aneh-aneh. Kita berangkat dengan santai. Memang jalanan di situ sih masih jalanan batu sih ya. Ketika ada naikan, salah satu mobil dari kita itu nggak bisa ngelanjutin perjalanan ke atas karena memang tergelincir sih ya, jadi nggak bisa naik. Jadi diputuskan buat salah satu dari mobil itu nggak bisa lanjut naik. Nah, di situ kan kayak nggak relevan banget gitu ya kalau misalnya kita nggak naik bareng-bareng, kita putusin buat oh ya udahlah ayo kita turun. Tapi di situ kayak ya udah kalian lanjutin aja biar gua tunggu di sini. Dan situ dengan kondisi yang memang setengah jalan, kita lanjutin lagi buat naik ke atas. Singkat cerita, kita udah beberapa menit naik. Ada salah satu temen gua namanya Cahyo. Dia kayak dibilang biasanya kita di perjalanan itu kayak kita ngobrol aja gitu ya. Ya gua dengan sibuk gua ngevlog, dia kayak jadi perjalanan itu gelap banget. Asli nggak ada cahaya apapun di situ. Itu gelap banget. Jadi si Cahyo ini ketika kita berhenti, tapi dia nggak berhenti. Dia terus aja jalan. Pas gua panggil, "Yo, lu mau kemana?" Dia nggak jawab, tapi dia diem aja. Dia terus jalan arah ke hutan. Dengan pandangan dia yang kosong, terus gua suruh Wildan dong. Wil, coba lu tarik si Cahyo. Singkat cerita si Cahyo ditarik dan kita tanya, dia cuman nggak jawab. Kita tanya tuh nggak jawab apa-apa gitu, cuman pandangan dia kosong dan muka dia yang pucat gitu. Di situ kayak kita tuh panik banget gitu loh. Jadi kita perjalanan itu menurut kita sih kayak kok jauh amat gitu tuh kan. Jadi kalau menurut map hanya 3 sampai 4 jam, tapi kita itu hampir 1 hari full. Itu nggak nyampe. Singkat cerita, kita udah jalan udah jauh banget menurut kita. Kita jalanlah di sungai. Kita sampai sungai di situ. Kita sampai sungai dan mobil di depan, kita ngikutin mobil dari di belakang. Itu stuck, nggak bisa jalan, mundur nggak bisa, maju pun nggak bisa. Di situ kita putusin buat kita ninggalin itu mobil, kita ninggalin motor dan kita jalan kaki di situ. Kita nyari pertolongan warga. Singkat cerita, kita nemuin pemukiman
Dan setelah pagi kita baru cerita ke warga, dan memang menurut warga itu warga kaget banget. Kenapa bisa kaget banget, kayak loh kok bisa kalian ngelewatin jalan ini, sebelumnya motor pun jarang masuk sini, apalagi mobil. Logikanya kita di sungai gitu. Jadi singkat cerita, berbondong-bondonglah warga di situ, alhamdulillah nolongin kita. Ditariklah mobil, dan alhamdulillah mobil itu pun bisa keluar dari sungai itu. Dan kita putusin buat kita minta tolong salah satu warga buat nganterin kita sampai tujuan kita, itu Gunung Citore. Setelah perjalanan hampir 30 menit, karena memang kita jauh banget di situ nyasarnya, sampai 30 menit kita sampai di tempat yang kita tuju, Gunung Citore itu. Jadi kita santai-santai dulu di situ, kita ngobrol-ngobrol dulu. Habis itu kita langsung naik ke puncak. Ya memang nggak terlalu jauh sih ya dari tempat kita nongkrong tadi ke puncak, itu mungkin hanya sekitar 6-10 menit. Kita sampai puncak, kita biasa kita makan-makan dulu, kita ngobrol-ngobrol dulu, canda bareng segala macam. Dan kita packing buat pulang. Apakah stuck sampai situ? Enggak. Ternyata cerita ini baru dimulai. Kita pulang itu sekitar jam 4, jam 4:30 sore. Kita pulang dari situ hampir pada maghrib. Itu kita ngelewatin jembatan. Kita udah ngelaluin, tinggal si Cahyo yang di belakang. Yang di belakang. Ketika itu udah ngelaluin, teman-teman udah ke depan, pikir gue si Cahyo di belakang gue. Pas gue lihat, kok si Cahyo nggak ada. Pas gue tengok, kok dia mau muter balik lagi, mau ke Gunung Citorek lagi. Gue susulin dan gue bilang, lu mau kemana yo? Dia bilang, Dri, gue lihat itu sungai airnya tinggi banget. Padahal yang gue lihat itu enggak, itu sungai ya biasa aja gitu dengan arus yang cukup rendah. Kata dia itu sungai deras banget dan jembatan itu mau roboh. Itu pernyataan dari si Cahyo. Gue yakinin dan memang oh iya, oh mungkin cuma perasaan gue doang gitu. Dan kita lanjutin di situ. Kita lanjutin Al-Quran dan sampailah sekitar jam 8 malam. Jam 8 malam di situ kita pelan-pelan, ya mungkin sekitar 40 km lah. Kita santai karena memang jalan di situ masih jalan-jalan bebatuan. Di situ di sepanjang jalan kita cuman diem, nggak ada suara apapun dari kita. Kita konvoy, kita di kanan kiri biasa, itu diem. Dan nggak tahu kenapa, ya mungkin halusinasi saya doang, ataupun memang karena memang gua capek. Itu di sepanjang jalan ketika ada pohon pisang, gua ngeliat pocong. Di situ gua diem aja. Di situ gua ngeyakinin bahwasanya, Ri, itu halusinasi lo doang. Dan terus jalan, ketika gua ketemu pohon pisang, di situ ada lagi. Singkat cerita, sampailah kita ketemu pagi lagi sekitar jam 6:30. Kita nemuin sungai. Kita mandi dulu di situ, karena memang ini sejuk banget di situ. Udah selesai mandi, kita lanjutin lagi buat perjalanan. Dan kalian tahu, kita sampai ke Gunung Salak Bogor. Itu kita pulang dari arah Sukabumi. Nah, sampailah kita ke kosan. Disitulah baru anak-anak cerita, gua ngeliat pocong waktu itu. Sontak gua kaget. Gua pikir itu hanya halusinasi gua doang, tapi ternyata itu nyata. Jadi buat cerita ini sih, kesimpulannya buat kalian yang pengen ngedaki gunung manapun, kalau misalkan kalian nggak tahu trek, nggak tahu jalur, saya rekomendasiin buat ngajak orang yang udah berpengalaman.
Jangan sampai kita cuma sok-sok ayolah naik cuman gunung ini doang, karena memang di dunia ini bukan cuman kita yang ada. Jadi itu aja sih cerita yang pengen gue sampaikan ke kalian. Sekian dan terima kasih. See you.